Bulan Mei dinilai bisa menjadi momen paling menentukan bagi Aprilia dalam upaya mereka merebut gelar juara dunia MotoGP untuk pertama kalinya. Pada Grand Prix Catalunya lalu, kredibilitas mereka diuji untuk pertama kalinya setelah Marco Bezzecchi mengalami kesulitan besar. Jorge Martin berulang kali jatuh dan insiden benturan sesama pembalap Aprilia harus dibayar mahal. Pihak Aprilia sendiri mengakui bahwa mereka gagal dalam ujian pertama tersebut, namun kegagalan yang lebih besar adalah jika mereka tidak belajar dari kesalahan tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Aprilia mengumpulkan keempat pembalapnya beserta jajaran manajemen tim pabrikan dan tim satelit Trackhouse untuk menetapkan aturan mendasar dalam persaingan di lintasan saat berada di Mugello. Langkah ini sebenarnya sudah coba dilakukan di Barcelona antara pihak Aprilia dan Raul Fernandez menyusul aksi manuvernya yang terlalu agresif saat mencoba menyalip Jorge Martin pada sesi sprint race, sebelum akhirnya kedua pembalap tersebut justru benar-benar bertabrakan pada balapan utama hari Minggu. Manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, menegaskan selama akhir pekan Grand Prix Italia bahwa aturan sederhana yang wajib dipatuhi oleh seluruh pembalap mereka adalah saling menghormati satu sama lain dan berpikir matang sebelum melakukan aksi manuver menyalip. Persaingan awal antara Bezzecchi dan Martin di hadapan rekor jumlah penonton di Mugello menunjukkan bahwa instruksi dari manajemen telah diterima dan dipahami dengan baik oleh para pembalap. Di sisi lain, kemenangan Fernandez yang dominan pada sesi sprint race membuatnya terhindar dari masalah. Meskipun ia sempat memicu kemarahan pengawas balap FIM pada hari Minggu karena berkendara terlalu agresif saat menyenggol Luca Marini demi memperbaiki posisi setelah sempat melebar di tikungan pertama saat start. 2 minggu setelah hasil buruk di Catalunya, Aprilia akhirnya bisa merayakan kesuksesan besar lewat raihan finish posisi 1 dan 2 di markas mereka sendiri. Keberhasilan ini dipastikan setelah Bezzecchi menunjukkan performa berkendara yang cerdas untuk membendung perlawanan Martin di awal laga, sebelum akhirnya sukses mengambil alih posisi terdepan dari pembalap Ducati Pecco Bagnaia di paruh akhir balapan utama. Aprilia bahkan hampir saja mengunci seluruh posisi podium 1, 2, dan 3 untuk kedua kalinya dalam 3 seri terakhir. Namun, Bagnaia berhasil mempertahankan posisinya dengan sangat ketat dari kejaran pembalap tim Trackhouse, Ai Ogura, pada putaran terakhir. Marco Bezzecchi tampil tanpa tandingan pada balapan hari Minggu. Begitu ia berhasil menyalip Pecco Bagnaia di tikungan pertama pada putaran ke-14. Ia langsung membuat jarak hampir 1 detik di depan pembalap Ducati tersebut yang performanya mulai menurun. Saat menyentuh garis finish, Bezzecchi unggul 3,559 detik dari rekan setimnya Jorge Martin. Sementara Bagnaia finish di posisi ketiga dengan ketertinggalan 5,098 detik. Meskipun demikian, akhir pekan kemarin tidak sepenuhnya sempurna bagi Bezzecchi. Ia memang sukses meraih posisi start terdepan atau pole position yang memukau sekaligus membalikan ketertinggalan performa satu putaran Aprilia dari Ducati. Namun, ia hanya mampu finish di posisi keempat pada sesi sprint race di saat Raul Fernandez keluar sebagai pemenang di depan Jorge Martin dengan selisih 1,289 detik. Kendati begitu, Bezzecchi tetap berhasil mengamankan poin penting yang membuatnya kini unggul 17 poin di puncak klasemen atas Martin, berkat strategi berkendaranya yang sangat matang pada balapan utama. Mengenai jalannya balapan, Bezzecchi sempat menyadari bahwa Bagnaia melaju sangat cepat bak roket saat menyalipnya. Namun ia memilih untuk tidak panik dan berusaha tetap membuntuti dari jarak yang aman agar komponen motornya tidak mengalami panas berlebih. Ketika melihat jarak Jorge Martin di belakang mereka mulai menjauh, kepercayaan diri Bezzecchi meningkat untuk menunggu momen yang tepat. Begitu ia melihat Martin mulai mendekat kembali, ia langsung memutuskan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih pimpinan balapan. Kemenangan ini dinilai menjadi momen krusial bagi Bezzecchi dalam mengukuhkan dirinya sebagai favorit utama peraih gelar juara dunia. Sebuah status yang selama ini selalu coba ia hindari. Ia terbukti menjadi pembalap Aprilia tercepat saat ini, di mana ia mampu mengatasi beban ekspektasi tinggi dari publik Mugello tanpa harus kehilangan fokus. Satu hal yang kini tidak perlu diperdebatkan lagi adalah besarnya lompatan kemajuan yang dialami Aprilia dibandingkan dengan Ducati. Selama hampir 10 tahun terakhir, sirkuit Mugello selalu didominasi oleh warna merah khas Ducati, di mana antara tahun 2016 hingga 2025, mereka hanya gagal menang sebanyak 2 kali. Namun rekor 4 kemenangan beruntun Ducati di Grand Prix Italia akhirnya terhenti dengan cara yang cukup telak.
Aprilia sukses menguasai seluruh barisan depan start, sekaligus memutus rekor 15 tahun milik Ducati yang selalu berhasil menempatkan minimal satu motor Desmosedici di posisi 3 besar saat kualifikasi di Mugello. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena Ducati, khususnya Fabio Di Giannantonio, sempat terlihat sangat cepat dalam simulasi satu putaran saat sesi latihan. Ditambah lagi, Aprilia mempertajam dominasi kualifikasi mereka dengan memecahkan rekor kecepatan tertinggi sepanjang sejarah MotoGP pada sesi latihan, yaitu menembus 368,6 km per jam yang dicetak oleh Martin pada sesi latihan bebas kedua dan diulangi oleh Bezzecchi pada sesi sprint. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Aprilia yang pada awal kembalinya ke MotoGP di tahun 2015 hanya mampu mencatat kecepatan maksimal 338,6 km per jam di sirkuit yang sama. Meskipun KTM sebelumnya memegang rekor kecepatan tersebut dan motor Ducati masih sangat bertenaga di trek lurus, performa Ducati di sesi kualifikasi utama atau Q2 masih terpaut 0,373 detik dari posisi puncak. Marc Marquez sebenarnya hanya butuh selisih waktu 0,010 detik saja untuk bisa menyelinap ke barisan depan start di posisi ketiga. Namun, kegagalan tipis itu resmi menyudahi tradisi 15 tahun Ducati yang selalu menempatkan pembalapnya di barisan depan start Mugello. Motor Aprilia RSGP saat ini terbukti sangat cepat di trek lurus, tajam saat menikung, serta memiliki performa kualifikasi dan start yang sangat baik, menjadikannya sebagai motor yang paling mendekati kesempurnaan. Ducati tidak sepenuhnya pulang dengan tangan hampa pada perayaan hari jadi mereka yang ke-100 di markas sendiri. Fabio Di Giannantonio berhasil finish ketiga pada sesi sprint, meskipun terpaut 3,287 detik dari pemenang. Sementara itu, Pecco Bagnaia bersusah payah membendung kejaran Ayo Ogura pada putaran terakhir demi mengamankan podium ketiga di balapan utama. Namun hasil ini tetap menjadi sebuah penurunan yang mengkhawatirkan bagi Ducati jika dibandingkan pencapaian mereka di Mugello pada tahun-tahun sebelumnya. Manajer tim Ducati, Davide Tardosi, mengakui bahwa hasil ini sangat mengecewakan. Namun ia berjiwa besar menyebut Aprilia memang tampil lebih baik dan kuat sejak awal musim. Tugas Ducati sekarang adalah bekerja keras agar Marc Marquez dan Pecco Bagnaia bisa kembali berada di posisi untuk memperebutkan kemenangan. Menurut analisis tim, ketertinggalan mereka berkisar antara 0,2 hingga 0,3 detik per putaran. Dan tim sudah mengidentifikasi di bagian sektor sirkuit mana saja Aprilia tampil lebih unggul. Menurut analisis tim, ritme balap Bagnaia yang sebenarnya cukup baik harus dirusak oleh start yang buruk pada hari Sabtu. Masalah yang menurutnya sering terjadi pada motor spek GP26. Pembalap tim VR46 Franco Morbidelli juga menjelaskan bahwa jendela pengaturan agar motor baru ini bisa melakukan start dengan baik terasa sangat sempit dibandingkan motor spek GP25. Di Giannantonio juga kerap mengalami masalah ini sepanjang musim 2026, di mana ia sempat terjebak dalam kekacauan di tikungan pertama setelah sebenarnya sempat melakukan start dengan bagus. Di antara semua pengguna Ducati, hanya Di Giannantonio yang memiliki kecepatan untuk merepotkan Aprilia. Jika putaran yang lambat dari pembalap Aprilia di depan diabaikan, ketertinggalan ritme rata-rata Bagnaia adalah sekitar 0,3 detik per putaran dari Bezzecchi. Bagnaia kembali mengalami kendala dalam menjaga keawetan ban pada motor GP26 miliknya, sebuah masalah yang terus berulang. Padahal sebelum ban motornya habis, Bagnaia sempat berkendara dengan performa terbaiknya yang menjadi sinyal positif bahwa Ducati tidak terlalu jauh untuk menemukan kembali bentuk permainan terbaik sang pembalap. Sebaliknya, masalah kehausan ban sama sekali tidak dirasakan oleh kubu Aprilia. Motor mereka mampu membuat ban langsung berada di suhu optimal sejak awal laga dan menjaga tingkat penurunannya tetap stabil. Di sisi lain, motor Ducati tampak masih terlalu banyak memaksa ban belakang untuk berbelok. Akibatnya, selain kemampuan menikungnya tidak sebaik Aprilia, cara berkendara seperti ini juga membuat ban motor mereka jauh lebih cepat aus. Saat ini Di Giannantonio masih menjadi pembalap Ducati dengan posisi tertinggi di klasemen, namun dia sudah tertinggal 39 poin dari Bezzecchi, sebuah jarak yang setara dengan kehilangan poin dalam satu akhir pekan balap penuh. Di klasemen konstruktor, Ducati juga sudah tertinggal sejauh 30 poin. Kondisi ini memicu dilema besar bagi manajemen Ducati dalam menentukan seberapa banyak sumber daya yang harus dikorbankan untuk sisa musim 2026.
Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni, proses pengembangan motor baru untuk musim 2027 dengan regulasi mesin 850cc sudah berjalan sepenuhnya. Ducati menghadapi resiko besar di mana fokus yang terlalu berlebihan untuk menyelamatkan gelar juara dunia musim ini justru berpotensi mengorbankan dan merusak kesiapan proyek jangka panjang mereka untuk musim 2027. Meskipun timnya sedang berada dalam performa terbaik, CEO Aprilia Massimo Rivola meyakini bahwa pihak mereka belum melihat potensi maksimal yang sesungguhnya dari kubu Ducati. Menurutnya, hal itu dikarenakan Aprilia belum bertarung melawan Marc Marquez yang berada dalam kondisi kebugaran penuh. Rivola menilai bahwa Aprilia memulai musim dengan sangat kuat. Namun, karena Marquez belum pulih total, potensi asli Ducati baru akan terlihat saat pembalap Spanyol itu bugar kembali. Ia sangat berharap bisa bersaing melawan versi terbaik dari Marquez dan Ducati, karena persaingan sengit tersebut dinilainya akan berdampak sangat bagus bagi dunia balap motor. Di sisi lain, Marquez sendiri sudah menegaskan bahwa kembalinya ia membalap di Mugello pasca operasi bahu bukan bertujuan untuk langsung mempertahankan gelar juaranya. Baginya, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan level performa berkendaranya secara bertahap demi menatap masa depan karirnya. Mengingat karakter sirkuit Mugello sangat menguras fisik dan memberikan tekanan besar pada pembalap yang mengalami cedera bahu kanan, keputusan Marquez untuk tetap tampil di Italia mengindikasikan bahwa ia sebenarnya masih menyimpan secercah harapan untuk bisa bersaing dalam perebutan tahta juara dunia. Jika memang berniat mengejar gelar juara, Marquez harus menghadapi tantangan besar, karena saat ini ia tertinggal sejauh 102 poin di klasemen. Kendati demikian, pekan balap di Mugello berjalan cukup stabil bagi Marquez. Ia sukses mengamankan tiket langsung ke kualifikasi utama pada hari Jumat, menjadi pembalap Ducati dengan posisi start terbaik di urutan keempat, serta berhasil finish di tempat kelima pada sesi sprint race setelah sempat memimpin jalannya balapan di awal laga. Pada balapan utama hari Minggu, Marquez terlibat persaingan yang sangat sengit melawan Pedro Acosta untuk memperebutkan posisi keempat sebelum akhirnya kondisi fisiknya menurun dan harus puas finish di urutan ketujuh. Meskipun demikian, hasil finish dengan selisih waktu 10,762 detik dari pemenang balapan dinilai sebagai sebuah modal awal yang sangat kuat dalam proses melatih kembali fungsi otot bahunya. Hal yang jauh lebih krusial adalah hilangnya gejala mati rasa yang selama ini mengganggunya akibat kerusakan komponen plat pasca kecelakaan di Indonesia tahun lalu yang sempat menyentuh saraf radialnya. Mengenai performanya, Marquez menjelaskan bahwa karena sebelumnya ia tidak tahu pasti bagaimana respon tubuhnya. Ia memilih untuk menggerakkan seluruh kemampuan terbaiknya sampai batas di mana lengan kanannya mulai merasa kelelahan. Ia sempat merasa sangat letih saat menyadari balapan ternyata masih menyisakan 10 putaran lagi yang memicu sedikit rasa frustasi dalam dirinya. Meskipun tahu bahwa ia akan kalah dalam perebutan posisi depan karena faktor kelelahan, insting kompetitifnya tetap mendorongnya untuk memberikan perlawanan sesengit mungkin dan enggan menyerah begitu saja kepada pembalap lain. Bagi Marquez, hal paling krusial dari akhir pekan tersebut adalah keberhasilannya menuntaskan seluruh sesi balapan. Dan ia menilai proses rehabilitasi fisik yang dilakukan langsung di atas motor berjalan dengan cukup baik. Secara teori, Marquez diprediksi akan mengalami peningkatan performa yang signifikan pada akhir pekan depan saat tampil di Grand Prix Hongaria. Hal tersebut dikarenakan balapan akan digelar di sirkuit yang memiliki arah putaran berlawanan dengan jarum jam, sehingga karakteristik treknya akan memberikan beban kerja yang jauh lebih ringan pada bahu kanannya yang cedera. Meskipun tingkat kebugaran 100% miliknya masih menjadi teka-teki yang belum terjawab, hasil di Grand Prix Italia setidaknya telah berhasil mengikis banyak keraguan yang sempat mengganjal di pikiran Marquez.